Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Tetap sehat dan tetap semangat? Alhamdulillah, Pak Nur berdoa mudah-mudahan anak-anak di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya harus tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bahasa Arab, yaitu tentang pelajaran keempat, fi ghurfatil istiqbali wa ghurfatil mudzakarah. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang ghurfatil istiqbal wa ghurfatil mudzakarah, naftatihu darsana bi qiraatil basmalah. Mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ini anak-anak. Gambar apa ini anak-anak? Ruang tamu ya, atau ruang pertemuan di rumah, atau sering disebut ghurfatil istiqbal. Semua pasti anak-anak di rumahnya ada ruang tamunya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pelajaran yang keempat ini anak-anak, yaitu fi ghurfatil istiqbal wa ghurfatil mudzakarah, di kamar tamu dan kamar belajar. Next, selanjutnya kita awali dulu dengan pengamatan terhadap gambar. Lahidis surah, amatilah gambar. Di sini ada gambar ruang apa ini anak-anak? Nah, semua pasti tahu ruang tamu. Ini adalah ruang belajar. Madza tangduru fi hadis surah? Ketika anak-anak mengamati ruang tamu dan ruang belajar, apa yang anak-anak lihat? Apa saja yang ada di ruang tamu dan apa saja yang ada di ruang belajar? Nah, ini akan kita pelajari bersama. Baik, hayya naqra. Ayo membaca. Kita baca bersama dulu anak-anak, tirukan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza baiti. Al-baitu jamilun wa nadhifun. Fil baiti ghurafun katsiratun. Minha ghurfatul istiqbal wa ghurfatun naumi wa ghurfatul mudzakarati wal hammamu wal madbahu. Undur, nahnu fi ghurfatil istiqbali. Hunaka arikatun wa mindadatun, alal mindadati zahriyatun, wa fawqal mindadati misbahun. Tilka ghurfatun naumi, fiha sarirun wa khizanatun. Wa tilka ghurfatul mudzakarati, fiha kursiyun wa maktabun wa raffun. Undur alal maktabi qalamun wa kitabun wa kitabul lughatil arabiyyah. Masya Allah, hadhil ghurfatu wasi'atun wa nadhifatun. Baik anak-anak, nanti bisa dibaca dan diulang-ulang. Selanjutnya anak-anak, setelah kita membaca dari al-qiraah tersebut di atas, kita akan menemukan beberapa arti kata ataupun mufradat dalam bacaan tersebut. Yang pertama adalah baitun. Nanti kita menemukan kata baitun. Apa baitun anak-anak? Rumah. Kemudian ghurfatun atau jamaknya ghurafun, yaitu ruang atau beberapa ruang. Selanjutnya ada kata ghurfatul istiqbal.
ruang tamu. Selanjutnya ada kata ghurfatun naumi, ruang atau kamar tidur. Selanjutnya ghurfatul mudzakarati, kamar atau ruang belajar. Selanjutnya hammamun, kamar mandi. Selanjutnya mabbakhun. Nah, ini gambarnya apa anak-anak? Mabbakhun adalah dapur. Selanjutnya arikatun. Nah, arikatun sesuai gambar. Apa anak-anak arikatun? Yaitu sofa, kursi sofa. Kemudian mingdodatun, yaitu meja. Selanjutnya ada kosakata lagi atau arti kata mufradat zahriyatun di dalam teks bacaan tadi, yaitu bunga. Kemudian ada misbahun, lampu, sarirun, kursiyun, wa maktabun. Kemudian ada rafun, ada daftarun, ada kitabun atau jamaknya kutubun. Kemudian yang terakhir ada majallatun, jamak majallatun. Inilah beberapa kosakata yang bisa kita temukan atau beberapa benda yang kita temukan di ruang tamu maupun ruang belajar. Baik, nah ini tadi nanti diulang-ulang anak-anak ya. Kemudian tugasnya untuk sementara pertemuan kita adalah hari ini tentang kosakata ataupun menghafalkan mufradat. Tugasnya adalah tuliskan paling sedikit 10 kata mufradat yang berhubungan dengan ghurfatul istiqbal atau ruang tamu dan ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Nanti ditulis di tabel seperti ini anak-anak, seperti contoh beserta artinya yang ada di rumah kamu ya. Artinya yang sesuai dengan di rumah kamu punya apa saja. Tulis dalam tabel berikut ini. Contoh saatun, itu adalah jam dinding. Biasanya ada di mana anak-anak jam itu? Di ruang tamu. Ruang belajar juga kadang ada. Nah, ini tugasnya yang pertama. Dan yang kedua, silakan mengurutkan kalimat. Rattibil kalimat litusbiha jumlatan litusbiha jumlatan. Kalimat ini anak-anak ini masih terpotong-potong dan masih belum tersusun sesuai dengan susunan yang benar. Nah, nanti anak-anak ini disusun dengan baik sesuai susunan yang benar. Kemudian nanti diisi ya, ditulis di buku ataupun di lembar. Nanti saya kasih ruang di classroom, kemudian nanti bisa dikirim. Demikian anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini untuk mata pelajaran bahasa Arab. Sekian dan selamat mengerjakan tugas dan juga belajar. Sekali lagi teksnya tadi diulang-ulang, dibaca dengan pelan-pelan, kemudian mufradatnya dicari di dalam kamus kalau tidak bisa. Tapi insya Allah tadi sudah dikasih gambar-gambar oleh Pak Nur sehingga anak-anak tinggal menyesuaikan mufradat dengan gambar dan menghafalkannya. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Dan akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.